Kenapa lo bisa ada di sini? Lo kenapa, Mut? Kok lo kayak tersiksa banget? Nanti gue ceritain semuanya. Sorry ngerepotin jadi lo kesini buat nyamperin gue. Makasih banyak ya, Dek. Mut, kita itu sahabatan. Emang udah harusnya saling menolong satu sama lain. Dek, gue mau minta maaf banget sama lo. Kerupnya Karin, gue rusakin. Lo gak apa-apa kan? Lo aman kan? Gue gak butuh bantuan lo, gak usah sentuh-sentuh gue. Oke. Sorry. Gue cuma pengen pastiin lo aman. Mut, gimana kalau sekarang kita ke hotel? Ajak mama pulang. Habis itu kita rumah bareng-bareng. Gak mau. Kondisi lo sekarang kayak gini. Lo tadi hampir kecelakaan loh. Dan gue juga lihat. Sekarang kondisi lo gak memungkinkan untuk kerja, Mutiara. Emang lo pikir dengan lo nyelamatin gue bisa maafin apa yang telah lo perbuat? Lo udah buat ibu gue meninggal. Mutiara, gue minta maaf atas kesalahan gue sama lo. Tapi harus berapa kali gue bilang sama lo kalau bukan gue alasan Ibu Ambar meninggal. Ibu Ambar ada di tempat dan waktu yang salah pada saat itu. Tapi lo punya waktu buat nyelamatin ibu gue. Kenapa nggak lo lakuin? Kalau gue bisa milih, mendingan gue pilih pergi sama ibu. Daripada gue harus tinggal serumah sama orang yang udah merenggut nyawa ibu gue. Harusnya lo tadi gak usah selamatin gue. Biarin aja gue ketabrak. Ternyata lo beneran gak tahu terima kasih ya? Lo jangan pernah muncul di hadapan gue lagi. Lo pergi sekarang! Gue bakal bawa mama gue pergi. Terserah lo mau gimana. Gue nyesel ya. Tadi udah mau nawarin lo nganterin ke hotel. Karena gue lihat kaki lo lagi sakit. Tapi sekarang balik aja sendiri. Balik sana sendiri. Jadi sebenarnya Dava terlibat dalam perkelahian di pasar awal beji yang udah bikin nyokap lo meninggal. Jadi, selama ini, lo debt collector yang gue cari. Lo yang udah bikin ibu gue meninggal. Gue benci banget sama Dava. Nyebelin banget sih tuh orang.
Kruknya Karin yang dipinjemin sama Deandra jadi rusak deh. Gue jadi gak enak sama Deandra. Angkot yang tadi juga udah pergi. Padahal kan uang gue cuma cukup buat naik angkot. Apa gue minta tolong Deandra aja ya? Buat jemput gue ke sini. Gue udah gak tau mau minta tolong siapa lagi. Halo, Dek. Gue boleh minta tolong jemput nggak? Nanti gue Sherlock. Thank you, Dek. Emang dasar perempuan gak tahu terima kasih. Udah gue bantuin masih kayak gitu. Gue tahu gue ada salahnya. Tapi gak gini juga kali. Apapun yang gue lakuin pasti selalu disangkut pautin sama rawa beji. Pokoknya gue harus buktiin ke Mutiara. Kalau bukan gue yang bikin ibunya meninggal. Maafin kakak ya, Dian. Gara-gara kejadian ini kakak harus tunda pencarian kamu. Mut, kenapa lo bisa ada di sini? Lo kenapa, Mut? Kok lo kayak tersiksa banget? Nanti gue ceritain semuanya. Sorry ngerepotin jadi lo kesini buat nyamperin gue. Makasih banyak ya, Dek. Mut, kita itu sahabatan. Emang udah harusnya saling menolong satu sama lain. Dek, gue mau minta maaf banget sama lo. Kruknya Karin, gue rusakin. Gak apa-apa, Mut. Gak usah dipikirin ya. Ya udah kalau emang lu pengen cerita sama gue, kita cari tempat yuk. Makasih ya, Dek. Yuk. Awas pelan jalannya. Deva bener-bener keterlaluan banget ya. Kalau emang dia niat nolongin lo, dia gak mungkin ninggalin lo sendirian. Mana malam kayak gini lagi. Ya tapi emang gue juga kok yang gak mau deket-deket dari dia. Ya udah bagus lah kalau kayak gitu. Lo harus jauh-jauh dari dia. Dek, nanti kalau gue udah punya duit, gue ganti ya kruknya. Udah gak apa-apa, gak usah dipikirin. Karena bagi gue, lo baik-baik aja itu udah cukup. Nanti gue bilang ke Farel ya soal kondisi lo sekarang. Saya dia khawatir banget sama lo. Jangan-jangan, gak usah. Biasanya kalau gue kesusahan gini, Farel yang selalu siap buat bantuin gue. Dimanapun dan kapanpun. Farel bisa diandalkan dan juga bisa nenangin gue. Tapi sekarang berbeda. Walaupun gue sayang sama Farel, gue masih kecewa dan kesel banget sama Farel. Dek, makasih ya. Lo udah jemput gue ke sini. Malam-malam kayak gini pula. Gue jadi gak enak banget sama lo. Santai aja kali. Ya udah ini kan udah malam. Sekarang gue anterin lo ke hotel ya, biar lo bisa istirahat. Ya udah.
Maaf ya ngerepotin. Kayak sama siapa aja loh. Ya udah yuk. Iya. Sini pelan-pelan. Perkelahian di pasar rawa Beji. Korban Ambar jatuh karena terdorong oleh preman. Hingga kepalanya membentur meja di salah satu kios milik pedagang. Tutur seorang saksi kunci berinisial RA. Saksi kunci. RA menolak untuk menunjukkan identitasnya karena takut dengan preman-preman penguasa pasar yang masih berkeliaran. Oke, berarti sekarang gue udah nemuin saksi kunci. Dan gue akan segera cari tahu siapa inisial RA yang dimaksud ini. Hati-hati. Ya ampun, Clara. Sebenarnya kenapa sih sampai kayak gini? Minum dulu. Aku jatuh, Tante. Kaki aku kesleo. Ya Allah, kenapa bisa kayak gitu sih, Mut? Lain kali lebih hati-hati ya. Iya, Tante. Soal kejadian sama Dava tadi, mending gak usah aku ceritain ke Tante Dewi. Aku gak mau Tante Dewi makin khawatir. Kita ke dokter aja ya. Biar diperiksain kaki kamu kenapa. Gak usah, Tante. Ini cuma kesleo doang kok. Mut, besok lo tetap masuk kampus. Kaki lo sakit gini loh. Kuliah itu nomor 1 buat gue. Karena gue harus menuhin harapan almarhumah ibu gue. Gue harus pintar-pintar bagi waktu antara kampus dan kerja. Gue salut sama semangat lo, Mut. Ya udah gue pamit ya. Tante, pamit ya. Hati-hati ya. Cepet sembuh ya lo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau lagi keadaan kayak gini, kamu tuh bakalan susah ngapa-ngapain loh. Nanti tante pesenin obat ya. Dava juga kalau lagi terkilir, dia pakai obat itu. Obatnya manjur banget. Terus langsung sembuh. Tante pesenin dulu ya. Makasih ya, Tante.